Semuanya juga diuji, bebek. Jadi tenang aja, tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada orang manusia yang hidup ini di dalam dunia ini nggak ada yang nggak diuji, semuanya diuji. Ada orang yang kehidupannya senang seolah-olah kelihatannya senang, padahal dia diuji pun misalnya dengan hartanya. Yang pejabat itu punya kekuasaan, apa sih uangnya aja nggak berseri kali, tapi dia diuji dengan anaknya. Anaknya melakukan tindakan kriminal, gitu kan? Berapa kali kasus itu ada di televisi? Kalau kata kita, ya Allah kurang apa sih? Garasinya aja mungkin mobilnya miliaran harganya, nggak kurang apa-apa ya. Oleh karena itu kenapa? Punya anak itu mau sedikit, mau banyak, mau laki-laki, mau perempuan, yang penting itu kan waladun soleh, ya Allah. Anak yang soleh, yang ngedoain nih, yang ngedoain kedua orang tuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pertama, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi ini kita semuanya insya Allah ada dalam keadaan sehat walafiat. Semoga tidak kurang suatu apapun ya. Kalau misalnya ada yang kurang sehat, lagi agak puyeng, lagi agak meriang, lagi ada yang ngebet, lagi kurang jajan, lagi udah pertengahan bulan, udah mulai menipis jatah uang belanja. Nah, Masya Allah, tidak mengurangi rasa syukur kita, mudah-mudahan ya. Tetap yang lebih banyak itu syukurnya. Biarin deh yang kurang-kurang mah kita jalanin aja. Karena kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan kita syukuri walaupun hari ini mungkin uangnya sisa 20.000, ada yang sisa 200.000, saya sisa 2 juta teh. Aduh, Masya Allah. Tapi mudah-mudahan kalau kita bersyukur, makanya kadang-kadang nggak susah itu seperti itu tuh, syukurnya itu. Iya, Allah tinggal segini. Tinggal segini. Seolah-olah kayaknya kita mau hidup 1000 tahun lagi ya, padahal siapa yang jamin? Emang besok kita masih ada. Nggak perlu, karena kalau Siti Aisyah radhiyallahu an, dia kalau setiap hari itu selalu bersedekah. Sampai enggak punya apa-apa, tiap hari itu jangan nyisain apa-apa, diusahain harus sedekah tiap hari. Barangkali kalau kita belum bisa niru sepenuhnya, dikit-dikit, walaupun sedekahnya tiap hari cuma 2.000, itu pun kalau ada yang datang yang minta. Tapi ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, tentunya banyak sekali pintu-pintu sedekah, terutama untuk istri, apalagi kalau istri yang punya penghasilan nih, misalnya yang punya penghasilan, mau itu yang penghasilan yang ngajar, dari dagang, dari bisnis, dari apa aja. Kalau kita punya uang, misalnya punya penghasilan tiap hari, misalnya si istri itu punya penghasilan 50.000 misalnya. Misalnya minimal 50.000. Kalau kita bantuin suami itu mengurangi nafkah keluarga, maksudnya kita bantuin jajanin anak deh, dari uang kita sendiri nih. Itu menjadi sedekah yang tidak ternilai derajatnya, pahalanya untuk seorang istri. Kita bukan ngasih nafkah, tapi nilainya menjadi sebuah sedekah. Kan Masya Allah ya. Jadi kalau uang suami kan udah pasti uang istri ya, sama dengan uang istri. Gaji suami sama dengan. Tapi kalau uang istri kan uang istri.
Nah, kalau kita sedekahin, kita nggak punya kewajiban untuk menafkahin. Misalnya apa, bayarin SPP anak kita, nggak punya kewajiban untuk itu. Tapi kalau kita bantuin, biar agak ringanan deh, kesian. Misalnya gitu, jajanin bakso deh anak hari ini, atau beliin sepatu deh buat anak, biarin dari uang kita nih, uang kita pribadi, bukan yang dari nafkah dari suami. Itu akan menjadi sedekah. Nggak bisa, duit aku mah uang mama ya uang mama, masa buat anak-anak. Kalau kita kasih, akan menjadi nilai sedekah. Ya. Baik ibu-ibu sekalian, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan pagi hari ini kita selalu bersyukur. Alhamdulillah saya bersyukur ketemu sama Bu Ilal, sama Teh Heni, sama Mama Dafa. Dulu temen anak saya waktu TK ya. Nah, alhamdulillah ini yang ini deketan tetanggaan, alhamdulillah. Jadi kenal kan. Kalau kenal jadi kita bertemu silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi itu insya Allah akan memperpanjang usia. Begitu. Jadi mudah-mudahan ini menjadi salah satu wasilah yang tadinya mungkin jatah kita ini setelah 50.000 tahun yang lalu Allah mencatatkan usia kita, jatah usia kita di Lauhul Mahfuz. Tapi misalnya karena kita banyak ngumpul tiap pagi, ada di taklim pagi di rutin ini di At-Taqwa, mampu memperpanjang usia kita. Insya Allah mudah-mudahan ya Bu ya. Memperpanjang usia kita artinya mudah-mudahan usia yang Allah berikan kepada kita, kita manfaatkan untuk nilai kebaikan, untuk ibadah kepada Allah. Ntar habis ini baru kita jalan-jalan ke Medmual. Habis ngaji baru kita ke Sumarekon. Ada waktunya. Kita memenuhi hak Allah dulu nih. Memenuhi, kita ingat dulu kalau lagi di sini, kalau lagi begini kan kita lupa sama utang tuh, sebentaran mah kita lupa. Sebentaran mau ya lagi begini, saya juga lupa sama cucian, sama gosokan, lupa padahal tadi ninggalin kamar itu, waduh, masih kayak apa tuh ya, belum dirapiin. Nah, kita lupa dulu sama semua permasalahan duniawi, kita khusyuk dulu sebentar di sini, termasuk mudah-mudahan kita yang kita harapkan, yang di dalam suratul Al-Asr, mudah-mudahan kita bukan orang yang rugi, innal insana lafi khusr. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang rugi. Yang mana? Ilal ladzina amanu. Kalau kita beriman kepada Allah, kita ingat sama Allah, kita zikir, kita ingat bahwa di setiap majelis ilmu itu Allah suka, Allah sukai. Barang siapa yang mendekati majelis ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surganya Allah. Yang mudah-mudahan ini salah satu juga jalan kita menuju surganya Allah dipercepat. Tapi kalau mau ke surga kan kita mesti mati dulu Bu, tar dulu gitu ya. Maksudnya, tapi Allah mudahkan, mudah-mudahan. Catatannya nanti ada. Oh, tiap Ahad pagi di mana-mana, di mana orang kayu ringin yang lain mah, CFD-an yang lain. Ini mah udah rempong pagi-pagi, kita ngeburu apa? Ngeburu punya taklim. Kenapa? Karena thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin, wajib hukumnya. Dengar ajakan Teh Dini ngajak, ayo ibu-ibu warga RT 7, RT 9, RT berapa tuh, banyak di sini, RT 5, banyak, RW 12 dipanggil ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau yang nggak kedengeran, saya emang nggak denger kalau ada yang manggil-manggil dari At-Taqwa. Misalnya ada yang begitu, terus diajak, kita ajak nih, kita mengajak kebaikan. Teteh misalnya ngajak temennya, ngajak tetangganya, maka barang siapa yang ngajak kebaikan, temennya jadi ngaji, kita dapat pahala. Kita insya Allah dapat pahala, temen kita nih yang ngaji fokus, kita kebagian pahalanya tanpa mengurangi pahala orang itu. Nggak dikurangin, kita dapat pahala yang sama. Jadi alhamdulillah pagi ini sebelum kita jalan-jalan. Cie, yang mau jalan-jalan sampai dibacain yang mau jalan-jalan. Padahal baru ini juga kali ya, baru ini habis ngaji mau jalan-jalan. Ya Neng ya. Alhamdulillah, dan salawat salam semoga senantiasa kita limpah curahkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkah risalahnya Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kepada kita nih ajarannya. Jika bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barangkali tidak mungkin kita mengenal siapa Rabb kita, siapa pencipta kita. Juga kalau kita mengenal kepada Nabi kita Muhammad SAW, kelak kalau kita ketemu sama beliau,
Kita minta tolong tuh nggak malu-malu banget kan? Ya Rasulullah, saya suka sholawatan. Ya, saya selalu minta doanya, selalu saya minta pertolongan. Rasulullah di mana? Saya kalau ngaji, biar kata ngajinya seminggu sekali ya Rasulullah, di Masjid At-Taqwa. Ya. Kita nggak malu-malu banget, kita suka sholawatan. Ya Rasul, saya minta pertolongan, saya minta syafaat. Di mana siapapun, Rasul, laki saya kagak mau bantuin, anak saya juga kagak mau ngasih pertolongan nih. Tidak ada syafaat dari suami, anak, orang tua siapa. Tidak ada yang memberikan pertolongan. Salah satunya yang mampu memberikan pertolongan adalah syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Ini yang memang sama Rasul sudah disimpan. Karena setiap Nabi itu kan punya doanya yang mustajabah. Ada Nabi itu dulu yang minta doanya, ya Rasul, kalau umat saya bandel nih, nggak bisa dibilangin dakwah udah ratusan tahun kata Nabi Nuh, maka tenggelamin aja udah, datengin air bah, baik kata Allah. Bagaimana caranya aja, biar apa? Biar umatnya hancur. Nabi Lut bagaimana tuh? Ya, membangkang punya umat, membangkang dakwahnya tuh bukan kita mah ngaji, ngajak kebaikan, mungkin baru sebentar ya. Ayo mengaji ini baru berjalan berapa lama sih Mas? Berapa bulan? Udah mau setahun. Memang ya? Perasaan baru kemarin ya. Belum 9 bulan ya? Ya, belum lahir Bu, ini belum lahir, masih dalam kandungan berarti. Kalau 9 bulan itu belum. Karena yang namanya ngajakin kebaikan itu memang luar biasa ujiannya. Dan memang godaannya luar biasa juga sulitnya. Apalagi waktu kalau taklim hari Ahad begini. Waduh, kalau ngikutin repot ya Bu. Nggak ada habis-habisnya, nggak ada kelarnya. Semuanya repot. Nah, kalau ngelihat ke jadwal mah repot, dari Senin sampai Ahad full itu schedule. Kapan kita istirahatnya kalau ngikutin ke sana? Iya. Nggak ada istirahatnya. Kapan sih waktunya buat jalan-jalan? Kapan waktunya buat me time gitu, kayak olang-olang? Apa karena kata hadis disampaikan, istirahatnya orang mukmin itu kelak tatkala dia menginjak surganya Allah. Emang kita ngajar dari pagi, nyari ilmu, ngaji dari pagi sampai malam gitu kan? Enggak, ada waktu istirahatnya kita juga. Kapan istirahatnya? Allah sudah sediakan waktu malam kita buat beristirahat. Kalau waktunya siang, ada yang kerja, ada yang nyari ilmu, ada yang ngaji, ada yang ngajar, ada yang dagang, ada yang bisnis, ada yang siapa saja. Itu karena memang sudah sunatullah, perintahnya Allah seperti itu. Siang Allah jadikan mereka untuk mencari penghidupan di muka bumi ini. Malam Allah gelapkan untuk apa? Agar mereka manusia itu beristirahat. Jadi kalau yang siang repot, sama sekali nggak ada waktu tuh. Yang Allah sediakan itu buat nyari ilmu, alangkah ruginya kita. Innal insana fi khusr. Tapi Allah kasih petunjuk illal ladzina amanu, kalau kita mau beriman, wa amilus sholihat, dan beramal soleh. Nggak cukup iman doang. Oh saya beriman, saya sholat, zakat, puasa dan yang lain-lain. Enggak. Buktikan dengan yang mana? Wa amilus sholihat. Beramal soleh. Mudah-mudahan kita ini sedang laksanakan pengajian taklim untuk apa? Mudah-mudahan ini jadi nilai amal soleh, bukan sekedar bukan ria. Karena hati-hati, ada yang namanya yang tadi saya sampaikan, ada yang namanya talbis. Talbis itu tipu daya setan. Oh dia mau minggu juga sampai repot banget. Apa? Pengen dijadiin, pengen ngaji, biar katanya kelihatan, ahli pengajian gitu. Sampai hari Minggu aja dia ngaji. Ya. Nah, naudzubillah, jangan sampai kita punya niatan seperti itu. Jadi setan itu akan menggelincirkan setiap niat manusia. Tapi niatkan kita duduk nyari ilmu walaupun di hari Ahad semata-mata untuk apa? Kita mah pengen ngamalin tolabul ilmi fardhotun, ke situnya tuh. Siapa tahu aja amalan soleh, dapat amalan soleh tiap hari Minggu tuh, ntar ada catatannya di mana orang-orang yaitu kalau hari Minggu tuh waktunya istirahat, rehat, bin healing, bin CFD dan yang lain-lainnya, tapi pagi-pagi kita sempetin dulu. Masya Allah, tabarakallah. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang hadir pada pagi hari ini. Seneng banget Bu, sehat walafiat, walaupun kita nggak tahu ya, semuanya juga pasti punya Allah kasih ujian. Yang namanya hidup pasti Allah kasih ujian.
Tapi nggak kelihatan, di sini nggak kelihatan ada yang punya utang itu, enggak, kelihatannya semuanya seger, sehat. Kelihatannya ya. Ya mudah-mudahan begitu juga aslinya. Alhamdulillah wa syukurillah, yang pertama saya haturkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat walafiat. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid At-Taqwa beserta seluruh jajaran pengurusnya. Yang saya hormati Bapak Ketua RW 12 Bapak Haji RW Mulyadi beserta seluruh keluarga besarnya. Mas Bayu yang pada pagi hari ini hadir, tim record dari Ayo Mengaji. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini insya Allah saya sebetulnya tadi salah ketik teh, saya akan hadir insya Allah 9.15. Kenapa? Karena udah agak terburu-buru. Saya lihat lagi kok kenapa saya nulis 9.30. Salah ketik ya, karena udah di depan, udah di majlis. Sebentar bang, saya bilang, saya WA dulu nih. Takutnya ibu-ibu nungguin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, masih dalam pelajaran tauhid seperti halnya minggu kemarin. Untuk kitab yang lain insya Allah nanti per pekan mungkin nanti akan saya ganti. Hari ini masih pelajarannya tauhid seperti halnya minggu kemarin. Saya akan menyampaikan mengapa Allah memiliki sifat maha sombong. Ya. Salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala adalah tidak pernah butuh sama makhluknya. Allah itu enggak butuh sama kita. Allah itu enggak butuh dengan yang butuh itu adalah kita. Kita butuh dengan ibadah kita. Kita butuh kepada Allah. Allah itu tidak pernah membutuhkan makhluknya. Setiap putusan yang Allah buat untuk makhluknya tidak perlu pertimbangan makhluknya. Tatkala Allah memutuskan wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun, kita mengabdikan diri menjadi hambanya Allah. Itu Allah tuh sebetulnya tidak butuh kepada kita. Kita yang butuh sama Allah. Oleh karena itu raja dunia yang paling berkuasa sekalipun tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini harus menjadi pondasi tauhid kita. Bahwa kita itu amat sangat bergantung kepada Allah. Karena Allah itu tempat kita meminta. Tadi saya sampaikan kepada anak-anak remaja. Di dalam surah Al-Ikhlas itu ada kalimat As-Somad. Qul huwallahu ahadulillahus somad. Kalimat As-Somad ini hanya satu kali disebutkan di dalam Al-Quran. Allah tegaskan adalah Allah tempat meminta. Jadi kalau kita mau minta apa aja tinggal kita doa. Tinggal angkat tangan kita. Jadi kalau kita begini, Allah, saya mah dari dulu pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, tapi belum tercapai, belum dikabulin. Minta apa enggak? Doa apa enggak? Banyak-banyakin berdoa. Allah sudah kasih timingnya, kasih waktunya. Ada waktu-waktu yang mustajabah. Ada misalnya contohnya di dalam sholat malam, qiyamul lail kita. Setiap antara adzan dan iqomah kita berdoa. Tatkala waktu hujan kita berdoa. Setiap ada sholat fardu kita berdoa. Di setiap sujud terakhir juga kita berdoa. Minta kata Allah. Karena semakin banyak kita merayu, ya arhamar rahimin, birahmatika ya arhamar rahimin, arhamar rahimin. Itu rayuan untuk Allah. Minta kita sama Allah. Jadi kalau kita nggak minta, nggak ngangkat tangan kita, karena salah satu adabnya dalam berdoa kan begitu. Angkat kedua tangannya. Kita mohon sama Allah. Allah tuh kan malu kalau kita ngangkat, Allah nggak ngasih. Oleh karena itu kalau Allah saja, kalau kita ngangkat tangan kita berdoa sama Allah, kita minta begini, Allah itu kata Allah, aku malu jika hambaku mengangkat tangan lalu aku enggak kabulkan harapannya, aku enggak kabulkan doanya. Allah tuh malu, makanya apalagi kita yang manusia. Kalau ada yang minta-minta, kabung kita enggak kasih. Allah aja enggak sombong kayak begitu tuh. Kalau kita minta tuh pasti Allah kasih. Tapi Allah memiliki maha sifatnya yang maha sombong, yaitu di dalam Al-Mutakabbir. Allah itu tidak membutuhkan kepada siapapun, kepada makhluknya, kepada ciptaannya. Makanya dikatakan dalam Asmaul Husna Al-Mutakabbir. Artinya Allah maha memiliki kebesaran. Allah maha memiliki kebesaran. Sifat ini mengandung arti bahwa Allah Subhanahu wa taala maha sombong. Pantaslah kalau Allah sombong. Jangan sampai kalau orang miskin udah miskin sombong. Kalau kata orang Betawi udah sombong belagu lagi.
Miskin belagu lagi ya. Oleh karena itu sifat seperti ini hanya boleh dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah pantaslah sombong. Terlarang atau haram bagi makhluknya untuk memiliki sifat sombong. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ada contoh makhluk yang sombong. Allah di dalam Al-Quran sudah memberikan pelajaran kepada kita agar tidak bersifat sombong. Kesombongan yang ada pada makhluknya akan menistakan makhluk itu sendiri. Yang pertama yang memiliki sifat sombong itu adalah apa? Siapa yang pertama kali muncul sifat sombong itu? Iblis. Saat Allah memerintahkan semua makhluknya untuk bersujud kepada Adam kecuali iblis. Karena apa? Iblis merasa dia lebih mulia. Oh, saya diciptakan dari api, dia hanya dari tanah. Nah, itulah sifatnya iblis. Jadi kalau ada manusia yang sombong, sifat iblisnya itu muncul. Iblis dikutuk dan dilaknat Allah, kemudian diusir dari surganya. Nah itulah, oleh karena itu kenapa iblis itu ibaratnya balas dendam. Bagaimana caranya nih? Karenanya Adam dia diusir dari surganya Allah. Oleh karena itu dikutuk dan dilaknat Allah, itu merasa karena ini gara-gara Adam nih. Oleh karena itu iktikadnya iblis, niatnya iblis itu ingin menggelincirkan bagaimana caranya agar Adam tatkala itu bisa diusir dari surga. Nguping dan ngintip dah tuh. Oh seperti itu ya, yang gak boleh itu buah kholi yang dilaknat, yang dilarang sama Allah itu. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hal itu karena kesombongannya mengaku lebih baik daripada Adam alaihissalam sekaligus menolak perintah Allah. Itu iblis. Lalu ada manusia yang sombong, siapa? Fir'aun. Kita melihat bukan orang-orang yang sekarang aja, emang sekarang banyak yang sombong ya Allah. Kalau kita lihat dari perilaku, maaf saya beberapa kali nonton di televisi itu perilakunya apa? Anak-anak orang yang punya kuasa ya, ya. Orang-orang yang punya diamanahi, ibaratnya anak pejabat gitu loh. Mampu berbuat zolim ya kepada sesamanya sama temennya. Ada yang kemarin tuh meninggal gitu kan? Beritanya seperti itu kan? Ada yang meninggal. Padahal anak seorang pejabat iblis itu selalu mengajak, menggelincirkan kepada kezaliman, mengajak kepada dosa, mengajak kepada maksiat. Iblis itu ngajak. Karena sombongnya Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, maka Allah tenggelamkan dia di lautan. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau di dalam surah Al-Baqarah Allah sampaikan wa idnajjainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzab yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Ya. Kata Allah, dan ingatlah wahai Musa nih kepada Nabi Musa, ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan bala tentaranya, dari pengikut-pengikutnya Fir'aun. Allah yang menyelamatkan Nabi Musa. Yang namanya sombongnya Fir'aun, yasumunakum su'al azab. Mereka menimpakan siksaan yang sangat berat kepadamu. Nih Fir'aun ini Allah jadikan sebagai ujian dan jadi pelajaran nih buat kita. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagaimana kekuasaannya Fir'aun, zalimnya dan kejamnya Fir'aun, dikatakan di suratul Baqarah ayat 49 ini, yuzabbihuna abna'akum. Artinya itu mereka itu menyembelih anak laki-lakimu. Fir'aun itu anak laki-laki. Waktu itu yang dikatakan bahwa akan ada seorang anak laki-laki yang kelak akan menghancurkan tahtanya, kerajaannya Fir'aun, kejayaannya Fir'aun. Yuzabbihuna abna'akum. Dikatakan Fir'aun itu menyembelih anak laki-lakimu.
Kalau ada yang lagi hamil aja langsung disembelih, Bu. Bayangin. Anak masih di dalam perut ibunya aja langsung disembelih, Bu, langsung dibelek. Kalau itu anaknya laki-laki langsung dibunuh. Sampai kejamnya seperti itu. Jadi anak masih di dalam perut aja udah dibelek, udah dibunuh, udah disembelih. Yudzabihuna abna'akum, anak yang laki-laki. Wa yastahyuna nisa'akum. Dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum azim. Dan pada yang demikian itu merupakan cobaan yang besar dari Tuhanmu. Ini memang ujian. Bagi umatnya Nabi Musa ini menjadi ujian. Oleh karena itu semuanya itu diuji. Kita kalau melihat, kalau kita merasa ya Allah ujian saya banyak banget. Suami, dari anak, dari ekonomi, misalnya dari ada yang sakit, ada yang apa, macam-macam ujiannya. Semuanya juga diuji, bebek. Jadi tenang aja, tidak ada yang tidak diuji. Tidak ada orang manusia yang hidup ini di dalam dunia ini nggak ada yang nggak diuji, semuanya diuji. Ada orang yang kehidupannya senang seolah-olah kelihatannya senang, padahal dia diuji pun misalnya dengan hartanya. Yang pejabat itu punya kekuasaan, apa sih uangnya aja nggak berseri kali, tapi dia diuji dengan anaknya. Anaknya melakukan tindakan kriminal, gitu kan? Berapa kali kasus itu ada di televisi? Kalau kata kita ya Allah kurang apa sih? Garasinya aja mungkin mobilnya miliaran harganya. Nggak kurang apa-apa ya. Oleh karena itu kenapa? Punya anak itu mau sedikit, mau banyak, mau laki-laki, mau perempuan. Yang penting itu kan waladun soleh. Ya Allah. Anak yang soleh, yang ngedoain nih. Yang ngedoain kedua orang tuanya. Pinter, cerdas, nggak soleh, nggak ngedoain percuma. Makanya kita harapkan yang punya anak, mau yang anak perempuan semuanya. Ada yang punya anak laki, saya mah anaknya laki-laki mulu, biarin. Yang penting mau soleh, yang penting sehat, soleh, sayang sama kita, terutama sama orang tuanya. Dan juga dia ngedoain, nggak cukup soleh aja, pinter aja, sukses aja, kaya aja nggak cukup itu. Tapi ngedoain kita masih ada, apalagi kita udah nggak ada nanti. Nanti tatkala kita sudah nggak ada, dia selalu mendoakan kita. Selalu berbuat amal jariah untuk kita. Yang penting itu. Makanya selalu kita berdoanya minta keturunan tuh. Bukan hanya saja nanti anak kita, tapi cucu gitu. Keturunan yang soleh, yang solehat itu yang jauh lebih penting. Karena sifatnya dunia semuanya akan hancur. Semua yang Allah jadikan di dalam dunia ini adalah ujian. Tidak ada orang yang diuji. Kita lihat para salafus soleh. Bagaimana kalau kita lihat mungkin gagalnya Nabi Nuh dalam membimbing keluarganya, dakwahnya untuk umatnya. Umatnya Nabi Nuh ada yang selamat, yang naik perahu ada. Tapi anak sama istrinya kafir, dia membangkang. Dia bahkan mengingkari ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh. Kita lihat Nabi Nuh, Nabi Lut. Nabi Lut, bagaimana istrinya, ketidaktaatan istrinya saat akan diberikan azab kepada umatnya. Kata Allah, lihat wahai Nabi Lut, jika istrimu noleh ngelihat ke kaumnya, maka dia termasuk ke dalam golongannya. Udah dibilangin, tapi membangkang istrinya. Noleh saat umatnya akan diberikan azab, dihancurkan itu, tapi istrinya noleh. Selama Nabi Lut itu memberikan dakwahnya, istrinya itu selalu mengingkari. Ini kan kalau kaum Nabi Lut ini yang apa namanya? Yang lesbian, yang homoseksual gitu kan, yang gay, yang kaum gay. Umatnya Nabi Lut. Suaminya yang dakwah, Nabi Lut yang dakwah, tapi istrinya Bu yang memprovokasinya umatnya. Jadi istrinya malah setuju tuh, malah setuju sama masyarakatnya, sama umatnya. Nah, dia jelas-jelas mengingkari ajaran yang dibawa oleh suaminya, oleh Nabi Nuh alaihissalam. Istri yang dilaknat pada akhirnya dia sama mendapatkan azab seperti azab yang Allah turunkan kepada umatnya Nabi Lut. Sama dia dengan umatnya Nabi Lut. Padahal itu istrinya Nabi Lut. Oleh karena itu, bersyukurlah kita menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah seorang pemimpin yang ideal. Rasul itu seorang suami yang saleh. Seorang orang yang tampan, manusia yang tampan.
Karena berdasarkan riwayat bahwa kalau yang kita kenal Nabi Yusuf itu gantengnya luar biasa. Ternyata hadis menyampaikan bahwa Nabi Yusuf itu mendapatkan 50% ketampanan dibanding dengan cahayanya. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang manusia yang utuh ganteng sepenuhnya, Bu. Dan Rasul itu selalu yang diperlihatkannya itu cahayanya. Rasul itu yang diunggulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketampanannya itu adalah cahayanya. Oleh karena itu kenapa kata para sahabat, kenapa kami kalau mandang Rasulullah semakin dekat itu semakin rasanya seperti katanya ada burung, ada di kepalanya tuh ada burung. Rasanya jadinya pengennya nunduk aja. Semakin malu, semakin nunduk kalau di depan Rasulullah. Pernah dikatakan kata para sahabatnya nanya sama Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, seperti apa beliau di rumahmu?" Apakah karena kami semua kalau makin dekat kayaknya kok pengen nunduk gitu. Kayaknya ada cahaya dari wajahnya Rasulullah SAW. Ibu sekalian, apa jawabnya Aisyah? Beliau seperti biasa di rumah kami bercanda, ngobrol, beliau seperti biasa menasihati kami. Kata Sayyidatuna Aisyah. Tapi tatkala berkumandangnya azan, beliau langsung bangun. Kami seolah-olah tidak mengenal beliau dan beliau pun seolah-olah tidak mengenal kami. Jadi kalau lagi bercanda, lagi ngapain, dengar suara azan, Rasul langsung bangun. Seolah-olah kata Sayyidatuna Aisyah, kayak kita tuh nggak kenal sama Rasul dan Rasul juga kayak nggak kenal sama kami. Artinya Rasul itu kalau udah dengar azan langsung fokus mau sholat, Bu. Kita kadang-kadang kalau lagi dengar azan juga masih tar dulu, azan maya azan. Nah, jangan sampai seperti itu, mudah-mudahan nggak sampai seperti itu. Ya. Jadi tatkala kalau dengar azan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ajakan, ayo sholat. Hayya 'alal falah, pengen jadi apa? Pengen jadi orang yang menang. Orang yang menang, bukan orang yang rugi. Hayya 'alal falah, kalau pengen jadi orang yang menang, yang sukses, yang bahagia, ayo Allah manggil, jangan kita cuekin. Dicuekin tuh kan nggak enak. Enak gak kalau dicuekin? Kalau kata anak sekarang tuh dikacangin, enak apa enggak? Enggak enak kan? Oleh karena itu kalau datang panggilan dari Allah, jangan sekali-kali kita melalaikan, jangan sekali-kali kita nyuekin kalau bahasanya. Ya. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, saya sampaikan satu kisah. Tersebutlah seorang sahabat yang bernama Mus'ab bin Umair, yang berasal dari keluarga bangsawan. Sebelum memeluk Islam, Mus'ab ini setiap hari selalu mengenakan pakaian yang bagus dan mewah. Mus'ab juga berwajah tampan dan tubuhnya selalu wangi. Rasulullah SAW pernah bersabda tentang Mus'ab bin Umair ini. Apa kata Rasulullah? Aku tidak pernah melihat seorang pun di Mekah yang lebih rapi rambutnya. Ya, ini sahabat Mus'ab bin Umair yang lebih rapi rambutnya, paling bagus pakaiannya kata Rasulullah, dan yang paling banyak diberi kenikmatan selain dari Mus'ab bin Umair. Ya. Ini ada sahabat Mus'ab bin Umair ini selalu wangi, rapih rambutnya, bagus pakaiannya. Dan yang paling banyak diberi nikmat selain dari Mus'ab bin Umair. Setelah memeluk Islam, semua kebiasaan Mus'ab itu berubah. Setelah meluk Islam, dia tampil sederhana. Pakaian yang dikenakannya meskipun masih tampak sopan, tidak semewah pakaian yang dia kenakan sebelum memeluk Islam. Setelah meluk Islam, karena apa? Karena dia ditentang oleh keluarganya. Ditentang, di stop subsidinya, Bu. Tadinya dari keluarga bangsawan. Lalu Mus'ab ini dikucilkan oleh keluarganya. Kenikmatan yang dia miliki itu diambil hartanya itu oleh keluarganya. Semua kemewahannya itu diambil sama keluarganya. Keluarganya bahkan tidak segan-segan menyakiti Mus'ab bin Umair agar meninggalkan ajaran agama Islam. Namun meskipun dikucilkan dan kerap disakiti, Mus'ab tetap memegang teguh keimanannya. Tidak peduli kehilangan kemewahannya, baginya seorang muslim melebihi segala sesuatu.
Jadi jangan sampai kita kadang-kadang kan sekarang ya Allah banyak sekali yang tergadaikan. Iman itu rasanya murah, iman itu lemah, iman itu bisa dibeli dengan kardus Indomie, iman itu masih bisa dibayar dengan kuota. Ini khawatir, hati-hati jangan sampai kita meninggalkan keturunan-keturunan kita yang lemah, bukan saja sekedar lemah ekonominya yang dikatakan dalam suratul Baqarah, tapi lemah imannya, jangan sampai, na'udzubillah. Oleh karena itu kita yang punya anak-anak Bu, yang anak kecil, anak yang udah gede, ataupun anak misalnya yang udah nikah, tetap itu kan anak. Tanamkan di dalam diri yang pertama tauhid kepada Allah. Melihat kenyataan itu Rasulullah SAW bersabda, sungguh kata Rasulullah, aku melihat Mus'ab tatkala bersama kedua orang tuanya di Mekah. Keduanya memuliakannya dan memberinya berbagai macam kenikmatan. Tidak ada pemuda Quraisy yang seperti dia, karena tadinya orang mewah. Tatkala menjadi seorang muslim, Mus'ab berubah menjadi seorang yang sederhana. Setelah itu semuanya dia tinggalkan, menggapai ridho dan menolongnya dan dari Allah, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, sampai sini dulu apakah ada yang ditanyakan? Insya Allah paham ya. Kita tadi mulai jam berapa sih teh? 9:30. 10 menit lagi ya. Ibu-ibu sekalian, mengapa kita harus takut kepada Allah? Kira-kira kenapa Bu? Kenapa kita harus takut sama Allah? Emang ada yang gak takut sama Allah? Ada. Orang yang apa? Orang yang berbuat dosa itu sama dengan dia gak takut sama Allah. Orang yang berbuat dosa apa aja berarti dia gak takut sama Allah. Yang membantah sama suaminya, yang ngomongin suaminya di belakang misalnya, yang gibah, yang ngomongin tetangganya, saudaranya, siapa sih? Dia tidak takut sama azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Allah yang Maha besar, Maha perkasa, Maha agung. Sementara itu makhluknya mengendalikan kedipan mata sendiri saja, tiada berdaya. Kenapa kita harus takut kepada Allah? Karena kita adalah makhluk yang lemah. La haula wala quwata illa billah. Kalau sekarang ada orang pinter, ada orang jahat, Israel jahatnya kepada Palestina, Gaza. Karena yang tadi mereka itu sombong. Padahal kalau Allah dengan kekuasaannya, pernah kayak kita melihat bahwa bagaimana sih hancurnya gunung, bahwa bagaimana sih tiba-tiba datangnya air bah. Itu kan semuanya tidak ada yang mengendalikan. Allah yang mengendalikan, kita nggak tahu menang penyebabnya apa. Ingat waktu tsunami di Aceh ya Bu? Orang-orang ada yang waktu kemarin terakhir yang pernah ada di berita, yang band itu, yang grup band yang di mana, di Cilegon apa di mana ya? Di Krakatau ya, yang Gunung Krakatau itu. Tiba-tiba datang banjir gitu kan. Itu siapa yang mengendalikan jika bukan Allah yang mengendalikan? Oleh karena itu sifatnya kelak pun bagdadan. Itu nanti itu kiamat juga sifatnya itu akan mendadak datangnya. Makanya kalau kita masih bisa merasakan tidur nikmat tengah malam, alhamdulillah mesti bersyukur. Karena biasanya kadang malam ada datang banjir. Kadang-kadang ada yang masih pagi-pagi masih santai, masih baru selesai masak segala macam. Waktu kejadian tsunami di Aceh itu kan pagi-pagi ya, jam 8 pagi. Kejadian tsunami itu walaupun sudah diteliti, memang diprediksi akan terjadi. Terbelahnya lempeng yang ada di dalam lautan. Belah dulu Bu, kalau tsunami itu bencana tsunami itu jadi dasar lautan itu kebelah dulu. Terbelah, setelah terbelah kan air jadi masuk ya, kotoran apa segala macam kan masuk, gelapnya yang ada di dalam itu segala macam kan masuk dulu tuh ke yang belahan. Setelah itu bersatu kembali si lempengan itu, nah itu baru dia keluar, dimuntahkan semua yang ada di lautan. Makanya kan kenapa airnya kadang-kadang sampai lumpur, banyak lumpur, karena dari dasar laut. Kalau ngebayangin begitunya ngeri ya Bu ya, ngeri. Nah, kita mah lemah. Apalagi kelak idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalimat itu diulang, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zulzilah sama zilzalah. Apa artinya? Bukan saja nanti tuh kalau hari kiamat datang, bukan hanya saja hancur yang ada di dunia Bu.
Yang dari langit Allah hancurkan, Allah turunkan, yang dari bumi Allah keluarkan. Kebayang. Kita sekarang kalau kadang-kadang ada gempa aja bentar, udah aduh, panik kan kita. Itu baru digoyanginnya baru sebentar. Nah, ibu-ibu sekalian, apalagi kalau yang dengan gempa yang dahsyat itu, skala yang dahsyat itu. Apalagi kelak kita zulzilatil ardu zilzalaha. Enggak kebayang hancurnya turunnya dari isi langit, semua yang ada di galaksi, yang ada meteor segala macam turun ke bumi, yang ada di dalam bumi dikeluarkan, dimuntahkan isi perut bumi itu. Auzubillah. Jadi kita kenapa harus takut kepada Allah? Karena itu lemah, karena kita itu lemah. Kalau mereka yang tidak takut kepada Allah, itulah orang yang sombong. Dan lemahnya kita berarti sifat orang yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa itu sangat takut kepada Allah. Oleh karena itu, kalau misalnya mau bikin apa aja, ingat dulu sama Allah, mau nulis apa, ingat, aduh kira-kira ini bagaimana ya? Karena semuanya nanti akan dihisab. Kadang-kadang sekarang orang banyak yang bukan sakit hati karena omongan. Suka ada yang di era media sosial ini, ada sakit hati karena tulisan. Kira-kira itu tulisannya maksudnya buat siapa ya? Baper. Buat saya, apa buat siapa ya? Apa maksudnya dia nulis tuh? Mulai overthinking. Padahal mah dia nulis buat siapa mungkin. Kadang-kadang bisa mengundang dosa. Makanya sekarang tuh banyak yang seperti itu, ya. Di era yang milenial, yang semuanya serba digital, serba handphone. Yang netizen aja kadang-kadang perangnya dengan lewat tulisan, ya. Mereka bukan perang lewat mulut, perang lewat tulisan. Kalau kita perhatikan, misalnya kalau ibu-ibu perhatikan, mau di Instagram mau di apa aja, bisa berantem tuh, kenal padahal mah enggak, dia berantem di situ. Yang makanya dikatakan netizen tuh, netizen yang maha benar katanya gitu. Kalau orang yang bertakwa itu mereka sangat paham betapa nanti kelak akan ada hari pembalasan. Semuanya akan dibalas oleh Allah. Balasan yang sekecil apapun akan dibalas dengan semua, apakah itu kebaikan ataukah itu keburukan dari Allah. Orang yang bertakwa sangat takut kehilangan kasih sayang dan cinta Allah. Ketakutan seperti itu mereka wujudkan dalam ketaatan menjalankan ibadah, menjauhkan diri dari kemungkaran dan kemaksiatan. Jadi kenapa kita harus takut kepada Allah? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena Allah itu selalu menghendaki kebaikan buat kita. Kita dikasih nikmat, dikasih sehat, walaupun kita dikasih sakit, susah apapun, itu memang baiknya menurut Allah buat kita. Memang baiknya seperti itu. Kalau kita, tapi kan ya Allah saya tuh nggak mau, saya tuh pengen hidup saya tuh happy aja, senang aja, banyak duitnya kan enak kalau begitu. Nah kalau kepengennya sih begitu. Tapi Allah itu maha tahu. Allah itu tahu. Sebagaimana cerita saya yang pekan kemarin kan, tentang cerita Nabi, tentang kisah Nabi Isa berdoa untuk anak yang buta. Anak buta itu dibully sama temen-temennya gitu kan. Anak yang buta itu dibully sama temen-temennya sampai mau didorong ke sungai. Tatkala Nabi Isa ngelihat, Nabi Isa angkat tangan, ya Allah, itu anak yang buta tolong dong matanya biar bisa lihat lagi kalau kata kita. Ya Allah, jadikan dia anak yang bisa melihat, karena kasihan itu anaknya dia dibully sama teman-temannya. Allah mengabulkan karena siapa? Karena doanya Nabi Isa dikabulin sama Allah. Belum dikasih pelajaran sama Allah. Tatkala si anak buta itu sudah ngelihat, apa yang dikerjakannya? Anak buta ini balas dendam. Balas dendam kalau bahasa kita ini. Dia membalas perbuatan teman-temannya, teman-temannya juga dibalas tuh, dikejar sama dia, sampai ada salah satu temannya itu yang dia dorong lalu sampai ke sungai dan temannya itu meninggal. Nabi Isa lihat sendiri kejadiannya. Dan Nabi Isa, kata Nabi Isa, ya Allah, kok seperti itu ternyata ya. Anak buta itu pas udah ngelihat mah kok seperti itu. Diangkat lagi tangannya, ya Allah, kenapa seperti ini? Kalau begitu biarin deh buta lagi deh itu anak yang tadi, kata Nabi Isa. Kata Allah apa? Makanya kata Allah, aku lebih tahu dan engkau tidak tahu. Kalau kata orang Betawi itu ngeyel, makanya ya. Makanya aku jadikan dia buta itu kalau dia ngelihat seperti itu.
Kalau dia matanya normal bisa melihat, dia akan lebih jahat. Oleh karena itu Allah Maha tahu dengan apapun yang menjadi ketentuannya. Kita yang ngejalaninnya jadi manusia. Yang harus kita kerjakan itu apa? Selalu kita husnuzon atas ketentuan Allah. Dikasih sehat, dikasih duit banyak, bersyukur, alhamdulillah. Sehat mulu, duit banyak mulu, alhamdulillah. Ini emang yang baik buat saya, kata ibu begitu. Siapa yang nggak pengen? Tapi kalau Allah kasih ujian, sakit, ekonomi sulit, ini juga baiknya seperti ini. Nah, yang harus kita jaga itu sekali lagi husnuzon atas apa yang sedang Allah kasih buat kita. Oh, saya mungkin dikasih begini tuh, memang ini yang paling baiknya buat saya seperti ini. Karena kalau sekarang saya banyak duit, wah bisa jadi mungkin saya sombong, bisa jadi saya mungkin kurang sedekah. Kalau saya nggak punya duit, saya sakit begini mah, saya bisa ngerasain, oh mereka yang nggak punya duit tuh begini ya, sama kayak saya nih begini. Kita akan lebih respect, lebih empati. Jadi semua ketentuan Allah itu tidak ada yang tidak baik, semuanya baik untuk hambanya. Karena Allah Maha tahu. Baik ibu-ibu sekalian, barangkali ini dulu pelajaran kita pada hari ini ya. Tidak ada yang ditanyakan, mudah-mudahan tidak ada yang ditanyakan ya. Insya Allah semuanya bisa paham. Amin insya Allah. Itu dulu ya, barangkali yang bisa kita pelajari. Mudah-mudahan pelajaran tauhid ini sedikit, tapi mudah-mudahan bisa jadi ilmu yang manfaat buat ibu-ibu, khususnya buat diri saya sendiri. Kita sama-sama belajar. Di sini saya selalu menyampaikan bahwa saya bukan ngajarin, belum tentu. Yang lebih soleha itu tentunya mungkin ibu-ibu ketimbang saya. Saya mungkin yang lebih banyak dosanya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah jaga kita dari setiap niat kita. Jangan sampai niat kita ini riya. Mengaji kita karena kita pengen apa? Mudah-mudahan kalau kayak begini dicas. Kita lebih semangat lagi, lebih khusyuk lagi ibadahnya, lebih khusyuk lagi sholatnya. Makin sering tilawahnya, makin sering. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran. Dalam satu hari jangan pernah sekali-kali kita meninggalkan Al-Quran. Selalu baca Al-Quran. Karena itu adalah pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala diturunkan melalui Nabi kita Muhammad SAW. Jangan pernah kita tinggalkan zikir. Memang kita kadang-kadang ada masa malesnya, ada masa futurnya. Kadang-kadang, tapi jangan sibuk seharian sampai nggak sempat baca Al-Quran. Jangan sampai seperti itu. Bacalah Al-Quran walaupun sehari selembar. Syukur alhamdulillah kalau satu hari bisa 1 juz, 1 bulan targetkan. Jadi kita kalau punya target harus selalu punya target, itu bukan target duniawi aja. Kalau orang punya karyawan, pejabat, apa segala macam itu kan ada targetnya ya. Ada target, ada jenjangnya kan. Target pencapaian. Kayak seorang guru aja 1 semester itu ada targetnya, anak mampu seperti ini pencapaiannya. Nah sama, kita pun dalam ibadah-ibadah makbah, ibadah kita mendekatkan diri kita kepada Allah, mahabbah kita, rububiyahnya kita juga ditingkatin. Buat target, 1 bulan saya harus khatam. Berarti 1 hari 1 juz. Belum selesai 1 juz, siang repot, malam kita ngaji. Kapan aja ada waktunya. Targetkan, bismillah, azamkan, niatkan, kuatkan, insya Allah Allah mudahkan. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan. Hadzanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.